Hai guys, hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, dengan aku Muhammad Ilham Jakarta dalam channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang kurang lebihnya marketplace online shop yang berplatform Lazada. Jadi kita di video kali ini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan marketplace online shop Lazada. Tentu saja kalian juga sudah mengenal dong tentang Lazada, salah satu online shop terbesar di Indonesia yang banyak juga penggunanya. Jadi rata-rata teman-teman juga sudah tahu tentang Lazada. Langsung saja berikut ini akan saya paparkan tentang kelebihan dan kekurangan dari online shop Lazada menurut sudut pandang dan perspektif saya. Langsung saja sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dulu ya, tentang kelebihan dari keunggulan atau kelebihan dari online shop Lazada. Yang pertama, kelebihan dari online shop Lazada yaitu belanja di Lazada beraneka ragam produk tersedia. Jika kita pergi ke suatu toko yang menjual sedikit jenis barang, tentu akan membuat kita berpikir kalau di toko tersebut kurang bagus untuk melakukan transaksi pembelian. Logikanya, karena barang yang dijual relatif sedikit. Nah, di Lazada terdapat banyak sekali barang-barang dan beraneka ragam walaupun masih didominasi oleh produk elektronik. Dalam selain elektronik juga tersedia peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung belanja banyak di produk Lazada. Yang selanjutnya, banyak diskon menarik yang ditawarkan. Diskon-diskon tersebut merupakan salah satu hal yang sangat membuat menarik perhatian para konsumen karena konsumen dapat menghemat uang. Lazada beberapa hari terakhir ini seringkali memberikan diskon kepada pelanggannya. Ada yang kisaran di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu. Jadi akhir-akhir ini Lazada sering memberikan diskon untuk para penggunanya supaya para pengguna lebih tertarik atas tentang promo-promo yang ada di online shop Lazada. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah website yang usernya friendly. Maksudnya itu bagi orang-orang awam belanja di toko online terkadang menyulitkan dan membingungkan, tapi tidak belanja dengan di Lazada karena di website mereka memiliki tampilan yang menarik, navigasi yang jelas serta panduan yang cukup mudah dimengerti sehingga kita sebagai konsumen tidak akan tersasar di dalam website mereka. Selain itu, Lazada juga menampilkan produk-produk unggulan sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui barang-barang yang laris dan direkomendasikan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya nomor 4 tentang bebas ongkos kirim. Nah, bebas ongkos kirim terkadang menjadi sesuatu yang menakutkan untuk berbelanja online karena cukup mahal untuk barang-barang yang ukurannya besar. Namun, Lazada memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dengan menggratiskan ongkos kirim ke lebih dari 100 kota di Indonesia, dan tentunya ini cukup bagus untuk perkembangan Lazada ke depannya karena pasti konsumen memilih ongkos kirim yang gratis. Jadi ini salah satu trik dan target dari Lazada ini. Yang selanjutnya adalah bisa COD atau cash on delivery. Terkadang dalam berbelanja online terdapat beberapa ketakutan seperti barang tidak sampai dan takut ditipu. Tapi di pelayanan ini Anda dapat melakukan pembayaran di tempat pada saat Anda menerima barang sehingga terhindar dari penipuan. Tapi saat ini mungkin sistem COD Lazada baru ada di daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Jadi mungkin kita doakan saja lah kedepannya bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia untuk sistem COD ini. Yang
keenam atau yang terakhir dari keunggulan Lazada, yaitu pengiriman barang cepat. Sebagai pembeli pasti mengharapkan barang yang ia beli cepat sampai dan tidak terjadi kerusakan ataupun cacat, tidak terjadi kendala dalam barang yang kita beli yang dikirimkan oleh kurir. Lazada sepertinya tahu persis kebutuhan konsumen oleh itu karena mereka melakukan pengiriman barang yang cepat setelah pembayaran diterima. Jadi trik Lazada atau fitur-fitur di Lazada ini tentang pengiriman barang yang cepat. Jadi untuk para konsumen tidak khawatir tentang pengiriman barang tersebut, karena pengiriman barang tersebut itu dari Lazada juga mengirimnya lebih cepat seperti itu. Nah, tadi itu adalah beberapa keunggulan atau kelebihan dari online shop Lazada. Setiap keunggulan maupun kelebihan dari sebuah online shop pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang ada pada online shop tersebut. Tak dipungkiri juga di Lazada juga ada tentang kekurangan-kekurangan atau kekurangan atau kelemahan dalam online shop Lazada tersebut. Yang pertama, langsung kita bahas saja tentang konfirmasi pembayaran cukup lama. Nah, sebagai pembeli juga tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembayaran diterima oleh pihak Lazada cukup lama sehingga sedikit membuat pembeli khawatir. Sebagai contoh, pengalaman saya pribadi saat konfirmasi pembayaran pukul 10 pagi dan baru menerima konfirmasi pembayaran diterima pukul 3 sore. Nah, tuh bayangkan, tentu ini waktu yang lumayan lama, tapi masih tergolong tidak begitu lama banget karena masih pada hari yang sama. Tapi tentu lebih menyenangkan lagi jikalau hanya memerlukan beberapa menit saja untuk mendapatkan konfirmasi. Yang selanjutnya yaitu tentang fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota. Nah, fasilitas COD ini yang ditawarkan memang bagus untuk konsumen, tapi sayangnya untuk saat ini Lazada saat ini masih untuk kota Jakarta dan sekitarnya, untuk wilayah tidak bisa COD. Untuk wilayah yang bisa COD gitu sebetulnya maksudnya. Nah, untuk wilayah yang tidak bisa COD, mungkin untuk lebih memuaskan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, tentu fasilitas COD ini harus diterapkan di setiap kota agar para konsumen itu lebih percaya terhadap Lazada. Yang selanjutnya adalah aktivasi pendaftaran akun. Nah, menjadi bagian dari Lazada tidaklah mudah. Mungkin bagi mereka yang berwawasan tinggi, bermodal besar, dan memiliki banyak waktu tidak masalah. Kenapa bisa begitu? Ini karena alasan kenapa bisa dibilang tidaklah mudah, karena ketika kita baru mendaftar sebagai bagian dari Lazada, kita akan mendapatkan pesan email tercantum form yang berisikan perjanjian yang harus di-print dan ditandatangani pakai materai, lalu scan email, kemudian kirim kembali ke email Lazada. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pesan interview lain yang membosankan. Nah, untuk aktivasi pendaftaran akun ini emang dari Lazada memberikan kebijakan seperti itu. Nah, itulah yang membuat para konsumen untuk menjadi malas dalam berbelanja di Lazada. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang manajemen yang tidak transparan. Nah, ini menjual produk di Lazada memang satu hal yang membanggakan, di mana Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar sangat luas. Namun, apa jadinya jika pihak Lazada tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan Anda sebagai seller. Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya tentang pelanggan adalah raja. Mungkin Anda tidak terlalu fokus dengan istilah pelanggan adalah raja,
ketika hendak pertama kali mengajukan permohonan, sudah banyak dari penjual lain yang melakukan masalah ini, di mana jika pesanan yang telah dikirimkan oleh seller dan masuk ke gudang Lazada lalu dikirimkan ke pembeli, dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang tidak sesuai atau kerusakan. Nah, dengan mudahnya pihak Lazada akan menerima pembelian barang-barang tersebut tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan seller si penjual. Hal ini akan berdampak buruk bagi seller yang bermodal kecil karena mau tak mau harus menerima barang pengembalian. Mungkin itu saja pengembalian. Mungkin itu saja beberapa kelebihan dan kekurangan yang sering terjadi dan juga sering dikeluhkan oleh para konsumen atau pengguna Lazada. Jadi setiap di fitur Lazada itu ada lebihnya, ada kelebihannya, dan juga ada kekurangannya. Nah, untuk menyikapinya itu tergantung sudut pandang kalian masing-masing. Jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa pemaparanku tentang kelebihan dan kekurangan dari Lazada. Jika dari teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan pendapatku, itu tidak apa, silakan saja. Namun yang saya paparkan tadi adalah menurut tentang pendapat dan sudut pandang saya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye bye ke video selanjutnya. Dah.